أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح أي بعد فتح مكة، لأن مكة بعد فتحها صارت دار إسلام، فلا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. وفي هذا أيضا كما بين أهل العلم بشارة للمؤمنين أن مكة لن تعود بلاد كفر، بل ستبقى بلاد إسلام إلى أن تقوم الساعة. وقوله في الحديث إذا استنفرتم أي طلب منكم الإمام ولي الأمر النفير، وهو الخروج للجهاد في سبيل الله، فانفروا أي فاستجيبوا وقوموا بما طلب منكم القيام به من النفير للجهاد في سبيل الله. والشاهد من الحديث للترجمة هو قوله ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية، ففيه الحث على الإخلاص في النية سواء في الجهاد أو في غيره، بأن يكون قصد الإنسان في جهاده أو في عبادته أو في صلاته أو في أي طاعة وجه الله سبحانه وتعالى، متقربا بذلك العمل إلى الله عز وجل، وإلا فإنه لا ينتفع. فمثلا الجهاد من جاهد حمية أو شجاعة أو رياء أو سمعة أو غير ذلك من الأغراض، كل ذلك لا يقبل الله منه، ولو أبلى بلاء عظيما في مقاتلة الأعداء، بل لا يقبل الله منه إلا إذا خلصت نيته وكان مراده إعلاء دين الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang ketiga yang juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fath. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada hijrah setelah al-fath. Walakin jihadun wa niyyatun, akan tapi jihad dan niat. Wa idza stunfirtum fanfiru, dan jika kalian diperintahkan untuk berjihad maka berjihadlah kalian. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah al-fath, maksudnya setelah Fatu Makkah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menguasai kembali kota Makkah. Kenapa? Karena setelah kota Makkah dikuasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tadinya kota Makkah merupakan tempat sarangnya orang-orang kafir Quraisy, maka berubah menjadi negeri Islam. Oleh karenanya tidak ada lagi hijrah, karena namanya hijrah adalah dari kota kufur kepada kota Islam. Sementara kota Mekah sudah menjadi kota Islam, maka tidak ada hijrah lagi dari Madinah menuju kota Mekah. Para ulama menjelaskan bahwasanya ini adalah kabar gembira, bisyarah, kabar gembira bagi kita, bahwasanya Mekah akan terus menjadi negeri Islam sampai hari kiamat. Karena Nabi mengatakan tidak ada hijrah ke kota Mekah, tidak ada hijrah lagi. Kenapa? Karena Mekah akan terus menjadi negeri Islam sampai hari kiamat. Kemudian sabda Nabi SAW, فَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا, jika kalian diperintahkan untuk keluar, maka keluarlah kalian. Maksudnya, jika amir atau pimpinan memerintahkan kalian untuk keluar berjihad, maka keluarlah kalian untuk berjihad, melaksanakan perintah amir tersebut. Kemudian, yang jadi perhatian kita dalam hadis ini adalah sabda Nabi SAW, walakin jihadun wa niyyah, akan tapi yang ada terus adalah jihad dan niyah. Ya, ini adalah anjuran bagi kita, motivasi bagi kita, tatkala berjihad harus dijalankan di atas niat yang tulus. Sebagaimana kita ikhlas dalam jihad, demikian juga dan ikhlas dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Karena kalau kita tidak ikhlas, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ibadah tersebutlah ibadah yang sangat agung. Sebagai contoh ibadah jihad, ibadah yang sangat agung. Akan tapi barang siapa yang berjihad, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia berjihad karena hamiyah atau syaja'ah, dia berjihad karena untuk memamerkan, menampilkan keberanian dia, atau untuk menunjukkan fanatik dia terhadap membela sukunya, ya, bukan karena agama atau karena perkara dunia, ya, karena kemarahan, bukan karena untuk meninggikan
perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka jihadnya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia berhasil memporak-porandakan musuh-musuh, meskipun dia mati dalam keadaan dibunuh oleh musuh-musuh Islam, akan tapi jika niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena riya atau sum'ah, ingin dipuji, ingin disebut-sebut, atau ingin dikenang, atau ingin dikatakan pahlawan, dikatakan pemberani, atau sekedar hanya membela sukunya, maka niatnya membuat ibadahnya, jihadnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diterima hanyalah jihad yang dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bi'ila'i kalimatillah, dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala.